Juventus menjadi salah satu klub Serie A yang paling gencar dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Walaupun sudah punya skuad yang bagus, si Nyonya tua masih ingin memperbarui starting line-up-nya. Juara bertahan Serie A ini bersiap untuk mendatangkan pemain top yang diharap menjadi andalan Bianconeri. Simak Cetak Gol edisi kali ini untuk melihat prediksi starting line-up Juventus di musim depan. Juventus sudah punya lini pemain yang cukup bagus di musim ini. Sampai pekan ke-27, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan masih kokoh di puncak klasemen. Mereka hanya kalah 3 kali dan imbang 3 kali. Juventus punya selisih 4 poin dari tim yang berada di peringkat kedua. Tapi perlu diperhatikan, 4 poin bukan jarak yang cukup jauh. Di klasemen akhir musim lalu, Juventus berselisih 11 poin dari peringkat kedua. Artinya, mereka tidak boleh lengah dan harus memperbaiki skuadnya. Apalagi pemain-pemain utama Juventus di musim ini sudah memasuki usia senja sebagai atlet. Opsi tukar tambah bisa dilakukan untuk menggantikan atau melapisi pemain-pemain bintangnya. Cetak Gol telah merangkumnya ke dalam starting line-up sebagai berikut. Kiper dan pemain belakang. Posisi penjaga gawang masih ditempati oleh Wojciech Szczesny. Juventus memboyongnya dari Arsenal pada tahun 2017 yang lalu dengan nilai transfer sebesar 14 juta euro atau sekitar 223 miliar rupiah. Tidak ada alasan bagi Juventus untuk menggantikan posisinya, sebab dia sudah membuktikan kalau dirinya layak menggantikan sang legenda Gianluigi Buffon. Di Serie A musim ini, Szczesny telah mencatatkan 9 clean sheet dari 20 laga yang dia jalani. Kemudian di posisi bek kiri akan diisi oleh Marcelo. Punggawa yang sekarang bermain untuk Real Madrid ini sempat menghebohkan publik terkait isu kepindahannya untuk menyusul sahabatnya Cristiano Ronaldo. Meski sudah tidak muda lagi, Marcelo bukanlah bek sembarangan. Dia merupakan veteran Real Madrid yang telah mencatat 507 kali penampilan. Dengan catatan sebesar itu, pengalaman bermainnya sudah sangat matang. Transfer Market menilai harga yang pantas untuk seorang Marcelo hanya 16 juta euro. Sebuah harga yang sudah murah untuk pemain berusia 32 tahun. Berikutnya, di posisi bek tengah akan dipercayakan oleh Matthijs de Ligt. Juventus mendatangkannya dari Ajax Amsterdam pada musim panas tahun lalu. Nilai transfernya sebesar 85 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Angka yang fantastis mengingat usianya baru menginjak 20 tahun. Meski di awal musim cukup kesulitan dalam adaptasi dengan sepak bola Italia, de Ligt perlahan sudah terbiasa. Maklum, sepak bola Italia lebih mengandalkan permainan bertahan. Maurizio Sarri sebagai pelatih Juventus bahkan percaya de Ligt akan menjadi bek tengah terbaik di dunia. Di musim ini, de Ligt baru tampil sebanyak 21 laga dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Di musim depan, pemain dengan nomor punggung 4 itu diharapkan tampil lebih sering dan lebih konsisten dari yang sebelumnya. De Ligt akan dibimbing dengan Leonardo Bonucci. Pemain Italia yang berusia 33 tahun ini sepertinya masih dipercaya menjadi palang pintu pertahanan Bianconeri. Musim ini, dia masih tampil solid dengan bermain di 37 pertandingan bersama Juventus. Posisinya tidak goyang walaupun Juventus masih punya bek-bek bagus dalam diri Daniel Rugani dan Giorgio Chiellini. Bersama Bonucci diharapkan de Ligt akan mempelajari langsung cara bermain ala Italia. Sementara di posisi bek kanan akan dikawal oleh Nelson Semedo. Juventus dikabarkan menjadi klub terdepan yang ingin mendatangkannya. Bek kanan berusia 26 tahun itu rencananya dijadikan sebagai bagian dari rencana pindahnya Miralem Pjanic ke Barcelona. Raksasa Katalan itu memang sudah berniat membuat Pjanic berseragam merah biru. Nelson Semedo sendiri dikabarkan sepakat dengan rencana transfer itu.
Di Barcelona musim ini, dia sering dirotasi dengan bek lokal Spanyol Sergi Roberto. Hasilnya, Semedo baru tampil sebanyak 25 kali di sepanjang La Liga di musim ini. Juventus pun menjadi klub yang dituju oleh Nelson Semedo. Lini tengah. Posisi gelandang bertahan akan ditempati oleh Sandro Tonali. Punggawa yang sekarang bermain untuk Brescia ini sedang diincar oleh klub-klub top di Eropa. Selain Juventus, namanya juga diincar oleh klub-klub besar lain seperti Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Tonali kabarnya telah memutuskan kalau memang mau pindah klub, dirinya akan memilih Juventus atau Inter Milan. Sandro Tonali adalah gelandang yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di bursa transfer musim panas mendatang. Sebab permainannya saat membela Brescia patut diacungi jempol. Dari 24 laga yang dia mainkan, Tonali telah mencetak 1 gol dan 5 assist. Kemampuannya sudah sangat menjanjikan. Umpan-umpannya menghidupkan permainan dari Brescia. Belum lagi sepakan bola matinya yang seringkali tepat sasaran. Kematangannya tidak sebanding dengan usianya yang saat ini masih 20 tahun. Kemudian di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Rodrigo Bentancur. Juventus mendatangkannya pada tahun 2017 dari klub nomor wahid di Argentina, Boca Juniors. Juventus mendapatkannya setelah bertukaran dengan Carlos Tevez. Bentancur adalah gelandang yang cerdas dan berkarakter kuat, menjadikannya sebagai pemain kunci di sektor tengah permainan Juventus. Di Serie A musim ini, Rodrigo Bentancur telah tampil sebanyak 20 laga dan sukses memberi 7 assist. Dengan seorang Bentancur, fans Juventus seakan sudah lupa dengan sosok Paul Pogba. Penampilannya yang memukau juga membuat dirinya dipanggil ke timnas Uruguay. Bentancur akan bertandem dengan gelandang tengah berpengalaman dalam diri Aaron Ramsey. Ex-punggawa Arsenal ini didatangkan Juventus pada musim panas yang lalu. Saat itu statusnya bebas transfer, tapi meski gratisan performanya masih sangat bisa diandalkan. Di musim ini, dia memang masih sering duduk di bangku cadangan. Namanya tenggelam di balik pemain-pemain Juventus lain seperti Miralem Pjanic, Semi Khedira, dan Blaise Matuidi. Tapi, nama-nama tersebut sudah cukup tua dan bakal tergantikan di musim depan. Aaron Ramsey adalah gelandang yang kerap melancarkan umpan bola atas. Dia juga jago dalam memainkan taktik serangan balik. Lini depan. Di winger kiri atau second striker dipercayakan kepada Paulo Dybala. Dia memang sempat terseok-seok di awal debutnya, tapi Dybala membuktikan kalau dia layak mendapatkan tempat utama. Pemilik selebrasi bertopeng ini tampil kompak dengan Ronaldo di musim ini. Di Serie A, Dybala berhasil mencetak 8 gol dan 9 assist dalam 25 pertandingan. Meski catatannya tidak cemerlang seperti Ronaldo, namun Dybala sudah menerima banyak pujian, terutama dari sang pelatih Maurizio Sarri. Baru-baru ini dirinya terserang virus corona, tapi melihat penampilan bagusnya bersama Juventus di lanjutan pekan ke-27 baru-baru ini membuat kami yakin kalau Dybala baik-baik saja. Kemudian di posisi sayap kanan akan diisi oleh Nicolo Zaniolo. Wonderkid yang sedang memperkuat AS Roma ini sedang menjadi target utama tim asal Turin. Untuk mendapatkan jasanya, Juventus bahkan berani melepas Federico Bernardeschi dan Daniel Rugani. Di Serie A musim ini, Zaniolo sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 18 kali pertandingan. Dia terpilih sebagai Man of the Match dalam pertandingan Liga Eropa melawan Istanbul Basaksehir di musim ini. Perannya sangat berpengaruh dalam 3 gol yang disematkan AS Roma. Kemampuannya pun semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Ingat, usianya baru 20 tahun. Striker utama diprediksi masih dihuni oleh Cristiano Ronaldo. Pesepak bola peraih 5 Ballon d'Or ini sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan fisiknya.
Baru-baru ini, dia resmi terpilih sebagai pemain Portugal tersubur di Serie A Italia sepanjang sejarah. Ronaldo telah mencetak 43 gol di Serie A. Dia mengungguli rekor pemain Portugal sebelumnya, Rui Costa, yang meraih 42 gol bersama Fiorentina dan AC Milan. Ronaldo memecahkan rekor itu kurang dari 2 musim, padahal Rui Costa membutuhkan waktu 8 musim untuk mencetak 42 gol. Di Serie A musim ini, Ronaldo telah mencetak 22 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan. Ingat, usianya sudah menyentuh 35 tahun. Namun, performa Ronaldo di atas lapangan masih seperti pemain berusia 20 tahun. Itulah prediksi starting line-up Juventus di musim depan. Punya pendapat? Tulis di kolom komentar.